Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu masih mengenai dimensi 3. Yang bagian B-nya yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Bagian nomor satunya itu kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kedudukan titik. Untuk lebih memahami tentang kedudukan titik, perhatikan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar A, B, dan C. Yang A itu mengenai gambar uang logam. Yang B itu mengenai gambar seseorang berjalan di atas jembatan. Yang C itu mengenai jeruk berada pada sebuah piring. Pada gambar A, misalkan koin A dan B merupakan titik, maka dapat dikatakan bahwa titik A terpisah dengan titik B. Ini merupakan titik, berarti titik A terpisah dengan titik B. Pada gambar B, misalkan jembatan merupakan suatu garis dan orang merupakan suatu titik, maka dapat dikatakan bahwa titik terletak pada garis. Ya, orangnya terletak pada jembatan, berarti titik berada pada garis. Pada gambar C, misalkan piring merupakan bidang dan jeruk merupakan titik, dapat dikatakan bahwa titik A terletak pada bidang dan titik B terletak di luar bidang. Ya, ini jeruknya berada pada piring. Piring ini kita misalkan sebagai bidang dan jeruk sebagai titik, berarti titik ini berada pada suatu bidang. Dan yang titik B berarti bukan di dalam piring, berarti di luar bidang. Kita lanjut. Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang A nya adalah kedudukan titik terhadap titik. Ini kita misalkan titik A, lalu ini titik B, dan titik C juga di dalam ini. Yang nomor 1, titik A terpisah dengan titik B. Ya, sudah jelas dia terpisah. Atau A dan B adalah dua titik yang berbeda. Ya, ini berbeda, titiknya tidak sama. Yang nomor 2, titik B berimpit dengan titik C. Titik B ini berimpit dengan titik C. Atau titik B sama dengan titik C. Ya, ini karena berimpit berarti dia sama. Yang B, kedudukan titik terhadap garis. Ya, ini kita perhatikan antara titik dengan garis. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis itu melalui titik tersebut. Jika tidak, titik tersebut dikatakan terletak di luar garis. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini berarti ini titik ini berada pada garis. Titik A dan titik B berada pada garis L. Dan C itu bukan berada pada garis. Titik A dan B pada garis L dan titik C di luar garis L. Berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Jika tidak, titik tersebut terletak di luar bidang. Contohnya titik A itu berada pada bidang, lalu titik B itu berada di luar bidang. Ya, titik A pada bidang alfa dan titik B di luar bidang alfa. Ini kita anggap bidangnya bidang alfa, maka titik A berada dalam bidang alfa dan titik B berada di luar bidang alfa. Berikutnya coba diperhatikan contoh soal. Perhatikan kubus. Ini kita misalkan kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Berikut ruas garis AB sebagai wakil dari garis G. Ya, garis AB ini wakil dari garis G. Pertanyaannya nomor 1, titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis G? Ya. Nomor 2, titik sudut apa saja yang berada di luar garis G? Yang nomor 3, titik sudut apa saja yang berada pada bidang U? Ini bidang U nya ini belakang, ini garis G.
Nomor 4, titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U, yang di luar dari bidang U. Ini penyelesaiannya. Yang nomor 1 adalah titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis G. Yang di garis G ini, ya titik mana yang berada di garis G? Itu titik A dan titik B. Berarti titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Nomor 2, titik sudut apa saja yang berada di luar garis G. Nah, ya, titik yang berada di luar garis G berarti selain A dan B, yaitu titik C, ya, C, D, E, F, G, dan H. Itu yang berada di luar garis G. Berikutnya nomor 3, titik sudut apa saja yang berada pada bidang U. Ya, bidang U berarti bidang yang ini. Ya, bidang yang ini berarti yang berada pada bidang U yaitu titik C, D, G, H. Berarti D, ya, ini dulu D ya. D, C, G, H, ya ini, ya 4 ini. Ya. Berikutnya titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Ya, di luar berarti selain yang ini, yang titik 4 ini, ya berarti ya ini titiknya A, B, E, F. A, B, E, F, ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kedudukan titik, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.